Bumi kita ini merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang memungkinkan untuk terbentuknya sebuah kehidupan di dalamnya. Sebelum menjadi seperti sekarang, planet Bumi dahulunya merupakan sebuah bola gas yang panas, kemudian lambat laun mendingin dan membentuk relief-relief di permukaan bumi, sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Menurut para ahli geologi, bumi mulai terbentuk kira-kira sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, bersamaan dengan terbentuknya sistem tata surya, serta planet-planet lain di dalamnya. Dugaan tersebut muncul setelah sebuah batu tertua yang dapat ditemukan oleh para ahli geologi, yang diperkirakan berusia 3,9 miliar tahun yang lalu, melalui metode radiometric dating. Pada saat itu, bumi terdiri dari tanah yang membara serta lautan magma. Dan manusia hingga saat ini, terus berlomba-lomba untuk memecahkan misteri-misteri yang terkait dengan keberadaan alam semesta, beserta isinya. Lantas teori-teori apa sajakah yang memperkuat penciptaan planet bumi, sehingga dapat dikategorikan sebagai anggota dalam sistem tata surya dan jagat raya? Nah, sebelum kita mengetahui teori penciptaan planet bumi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengarah pada teori-teori penciptaan jagat raya dan sistem tata surya. Setelah itu teori perkembangan bumi. Agar kita dapat membedakan ketiga teori penciptaan tersebut. Wah, ide yang bagus. Dalam perkembangan manusia, mengenal jagat raya ini, telah ditemukan berbagai persepsi mengenai asal-muasal terbentuknya alam semesta. Persepsi tersebut dapat dijelaskan dalam teori-teori yang dapat memberikan gambaran mengenai asal-usul lahirnya jagat raya. Adapun teori-teorinya, yakni pertama teori jagat raya mengembang. Teori ini diperkenalkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Menurut hipotesisnya, jagat raya ini tidak diam, melainkan bergerak menjauhi pusat alam semesta, di mana semakin jauh suatu galaksi maka semakin besar pula kecepatannya. Teori kedua yakni teori Big Bang. Teori ini dikemukakan oleh Friedman, yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan satu titik yang amat panas dan padat. Setelah ledakan tersebut terjadi, barulah partikel-partikel penyusun alam semesta terbentuk, seperti hidrogen, helium, kemudian semakin berkembang membentuk nebula, dan akhirnya terciptalah bintang dan planet. Teori yang ketiga, yaitu teori keadaan tetap. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh astronom asal Inggris, Fred Hoyle, pada tahun 1948. Ia mengatakan bahwa jagat raya ini tidaklah mengembang seperti yang dikatakan oleh teori Big Bang, melainkan materi jagat raya berasal dari hidrogen, yang kemudian membentuk bintang dan galaksi. Dalam hal ini, zat baru selalu tercipta dalam ruang angkasa, dan membentuk sebuah galaksi baru. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori penciptaan tata surya. Sejak zaman dahulu, manusia telah memikirkan tentang bagaimana tata surya ini terbentuk. Dan hingga saat ini, para astronom masih meneliti dengan menggunakan peralatan yang semakin canggih, untuk membuktikan kebenaran teori mereka. Ada beberapa teori, yang dianggap mampu mendeskripsikan tentang terbentuknya tata surya ini, dan teori-teori tersebut masih menimbulkan pro dan kontra, di antara penelitian alam semesta. Adapun teori yang pertama, yakni teori nebula. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Emanuel Swedenborg, pada tahun 1734, dan disempurnakan oleh Immanuel Kant, pada tahun 1775 dan Pierre Marquis Laplace pada tahun 1796. Immanuel Kant beranggapan, bahwa tata surya ini berasal dari kumpulan kabut atau nebula, yang berputar perlahan-lahan, sehingga lambat laun bagian tengah kabut tersebut berubah menjadi matahari, sedangkan kabut di bagian sisinya menjadi planet, bulan, dan benda langit lainnya. Teori yang kedua adalah teori planetesimal. Sekitar 1900 tahun yang lalu, Forrest Ray Moulton dan Thomas Crowder Chamberlain dari Universitas Chicago berpendapat bahwa tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal, dan mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. Gabungan bahan-bahan padat kecil itu kemudian membentuk planet-planet. Sementara itu matahari dibentuk dari inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi.
Teori yang ketiga yaitu teori pasang surut. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Sir James Jeans dan Sir Harold Jeffreys pada tahun 1917. Menurut teori ini, tata surya pada awalnya hanyalah matahari, tanpa mempunyai satu anggota pun. Planet-planet dan anggota lainnya terbentuk karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas oleh pengaruh gravitasi bintang yang melintas ke dekat matahari. Bagian yang terlepas itu berbentuk seperti cerutu panjang yang terus berputar mengelilingi matahari, sehingga lama-kelamaan mendingin dan membentuk bulatan-bulatan yang disebut planet. Dan teori yang keempat, yakni teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh R. A. Littleton, yang menganggap tata surya terbentuk dari dua buah bintang, yang mengelilingi suatu pusat gravitasi. Pada mulanya terdapat matahari dan kembarannya, yang lama-kelamaan mengalami ledakan-ledakan kecil, hingga kemudian matahari tersebut benar-benar meledak menjadi serpihan-serpihan debu, dan kemudian membentuk sebuah planet. Serta teori yang terakhir adalah teori awan debu. Carl Friedrich von Weizsäcker dan Gerhard Peter Kuiper, seorang astronom asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas, yang terdiri atas debu dan gas hidrogen dan helium. Ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur, sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Inti cakram tersebut menggelembung dan membuat matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet.